Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Di sini kami izin mempresentasikan mengenai hasil jurnal penemuan mengenai ide yang kami ajukan sebelumnya dengan topik isu closed environment atau national issue dengan judul On Time App, asisten penjadwalan cerdas dengan sinkronisasi kalender dan pendekatan personal. Jurnal pertama adalah perencanaan user experience (UX) aplikasi manajemen waktu berbasis mobile dengan metode design thinking dan human centered design. Yang dibahas dalam jurnal ini adalah merancang aplikasi manajemen waktu bernama TimeFlow untuk meningkatkan produktivitas pengguna melalui fitur penjadwalan tugas, pelacakan waktu, dan pengingat atau notifikasi. Metode yang digunakan pada penelitian ini, pada jurnal ini adalah menggunakan metode agile karena sifatnya yang fleksibel dan responsif terhadap perubahan. Tahapannya adalah meliputi identifikasi masalah, perencanaan, perancangan, implementasi, dan pengujian. Hasil dari penelitian ini adalah aplikasi TimeFlow berhasil dirancang dan dikembangkan. Aplikasi ini membantu pengguna dalam merencanakan, mengatur, dan memantau aktivitas harian. Kemudian, perbandingan metode agile yang digunakan adalah metode agile ini digunakan karena memungkinkan pengembangan yang lebih cepat dan adaptif terhadap kebutuhan real pengguna, sementara penelitian lain mungkin berfokus pada penerapan prinsip desain tertentu atau teknik fungsional spesifik Pomodoro dalam perancangan aplikasi manajemen waktu. Kelemahannya adalah aplikasi TimeFlow tidak merinci fitur yang menjamin integrasi dengan alat produktivitas atau kalender pihak ketiga seperti Google Calendar, Slack, dan sebagainya. Jika masalah fragmentasi ini tidak teratasi melalui fitur integrasi, efisiensi pengguna yang mengandalkan banyak aplikasi mungkin tetap rendah. Kesimpulan yang diambil adalah penelitian ini berhasil merancang dan mengembangkan aplikasi manajemen waktu TimeFlow menggunakan metode agile yang memungkinkan adaptasi responsif terhadap kebutuhan pengguna. Aplikasi ini menawarkan solusi dasar yang efektif dengan fitur utama seperti penjadwalan tugas, pelacakan waktu, dan pengingat. Aplikasi ini diharapkan dapat meningkatkan produktivitas, mengurangi stres, dan meningkatkan kepuasan pengguna. Namun, masih terdapat kekurangan dalam integrasi dengan aplikasi penjadwalan. Kemudian, pada jurnal kedua adalah perancangan user experience (UX) aplikasi manajemen waktu berbasis mobile dengan metode design thinking dan human centered design. Pembahasannya adalah mengenai perancangan user experience aplikasi manajemen waktu berbasis mobile. Metode yang digunakan adalah gabungan metode design thinking dan human centered design atau HCD. Design thinking sebagai acuan tahapan perancangan empathize, define, ideate, prototype, dan test. Sementara HCD sebagai penyedia mindset dan tools yang diterapkan bersamaan pengujian menggunakan usability testing, test skenario untuk efektivitas dan efisiensi, sistem usability scale atau SAS untuk kepuasan. Hasilnya adalah rancangan user interface aplikasi manajemen waktu yang terdiri dari 6 jenis halaman, login, to-do list, focus mode, timer, kalender, time allocation, dan profile. Hasil pengujiannya adalah efektivitas 83%, efisiensi 78,4%, dan kepuasan pengguna adalah 70%. Perbandingan dengan metode lain adalah design thinking digunakan sebagai metode perancangan untuk menciptakan solusi inovatif. Human centered design berperan sebagai penyedia mindset dan tools yang membuat proses perencanaan lebih akurat dan solusi yang dihasilkan dapat bertahan lebih lama di pasaran. Kelemahannya adalah beberapa kekurangan yang ditemukan selama evaluasi. Responden kesulitan menemukan halaman tulis, tombol X dan save, serta icon priority. Responden juga bingung saat memasukkan perulangan, kesulitan memilih drop-down list, rekomendasi waktu, dan mengira tulisan no repeat adalah pilihannya. Simpulannya adalah perancangan UX manajemen waktu menggunakan gabungan design thinking dan HCD. Hasil rancangan berupa prototipe yang diuji menghasilkan nilai di atas rata-rata, efektivitas 83%, efisiensi 78,4%, dan kepuasan 70%, atau bisa disebut good rating. Izin melanjutkan yang ketiga. Kemudian yang ketiga yaitu diambil dari jurnal analisis perancangan aplikasi pengingat jadwal kuliah mahasiswa Stikom Tunas Bangsa. Oke, untuk pembahasannya yaitu masalah utama adalah kesulitan mahasiswa dalam mengolah jadwal kuliah secara sistematis karena metode pencatatan manual tidak efisien untuk jadwal yang kompleks dan dinamis. Hal ini berdampak pada kedisiplinan dan produktivitas akademik. Tujuan penelitian adalah merancang prototipe aplikasi pengingat jadwal kuliah berbasis Android yang responsif, efisien, dan ramah pengguna sebagai solusi digital.
Kemudian untuk metodenya yaitu penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan model pengembangan perangkat lunak waterfall. Fokus penelitian adalah pada tahap analisis kebutuhan dan perancangan sistem tanpa implementasi penuh, pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi pustaka. Perancangan sistem divisualisasikan menggunakan diagram UML atau User Case Activity dan Class Diagram. Kemudian untuk hasil sendiri yaitu hasil analisis kebutuhan menunjukkan mahasiswa membutuhkan keakuratan pengingat antarmuka yang mudah diakses dan integrasi fitur yang mendukung manajemen waktu komprehensif. Perancangan menghasilkan prototipe awal dengan fitur utama yaitu perancangan pencatatan jadwal, notifikasi otomatis, dan penyesuaian jadwal yang fleksibel. Aplikasi ini diharapkan mampu meningkatkan efisiensi dan kedisiplinan mahasiswa. Kemudian untuk perbandingan dengan metode lain yaitu pencatatan manual konvensional dinilai kurang efisien dibandingkan aplikasi ini menawarkan peringatan kapan saja dan di mana saja. Yaitu selanjutnya kelemahan, yaitu jurnal ini berfokus pada tahap analisis dan perancangan prototipe awal atau mode waterfall, sehingga belum mencakup tahap implementasi penuh dan pengujian secara komprehensif terhadap fungsionalitas dan usability di tangan pengguna. Keterbatasan data kualitatif hanya berdasar wawancara dan observasi. Kemudian kesimpulannya yaitu aplikasi pengingat jadwal kuliah berbasis Android ini berhasil dirancang sebagai solusi digital yang diharapkan mampu mengatasi permasalahan mahasiswa dalam mengelola jadwal akademik, perancangan sistematis dengan UML dan model waterfall menghasilkan prototipe yang memenuhi kebutuhan utama mahasiswa akan keakuratan notifikasi dan kemudahan pengguna yang pada akhirnya akan mendukung peningkatan kedisiplinan dan efisiensi. Lanjutkan pada jurnal keempat yaitu analisis pengaruh penggunaan aplikasi Reminder terhadap peningkatan produktivitas mahasiswa di Universitas Pamulang 1. Pembahasannya adalah penelitian ini memfokuskan pembahasan pada analisis pengaruh penggunaan aplikasi Reminder berbasis Android terhadap peningkatan kedisiplinan mahasiswa. Aplikasi yang menjadi sorotan meliputi Google Calendar, Notion, dan To-Do List yang digunakan untuk membantu mahasiswa dalam manajemen waktu serta menyelesaikan tugas akademik. Metode yang digunakan yaitu pendekatan kuantitatif dengan desain survei cross-sectional. Pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner daring kepada 93 mahasiswa aktif program studi teknik informatika di Universitas Pamulang. Data tersebut kemudian diolah menggunakan analisis statik, deskriptif, dan interferensial. Dan hasilnya adalah menunjukkan adanya pengaruh positif yang signifikan antara penggunaan aplikasi Reminder dengan tingkat kedisiplinan data. Menunjukkan bahwa 78% mahasiswa merasa terbantu dalam mengelola waktu berkat aplikasi tersebut, serta secara statistik variabel penggunaan aplikasi Reminder berkontribusi besar terhadap variasi tingkat kedisiplinan mahasiswa. Perbandingan dengan metode lain adalah penelitian ini menemukan bahwa mahasiswa yang menggunakan pengingat berbasis waktu atau aplikasi digital memiliki tingkat keterpatan waktu yang lebih tinggi dibandingkan mereka yang akan mengandalkan catatan manual. Selain itu, penggunaan aplikasi terbukti lebih sadar terhadap prioritas akademik dibandingkan mahasiswa yang tidak menggunakan bantuan teknologi serupa. Kelemahannya yang terverifikasi adalah konsistensi penggunaan aplikasi yang masih sangat tergantung pada motivasi internal. Mahasiswa cenderung mengabaikan notifikasi ketika beban akademik sedang tinggi atau kondisi fisiologi yang menurun. Selain itu, penelitian juga menyoroti belum adanya regulasi intrusi yang spesifik untuk melindungi data mahasiswa dalam penggunaan aplikasi pihak ketiga. Kesimpulan dari jurnal tersebut adalah aplikasi Reminder terbukti memiliki dampak positif yang signifikan terhadap kedisiplinan mahasiswa, terutama dalam aspek pengolahan waktu dan tugas. Penelitian merekomendasikan agar institusi pendidikan mengintegrasikan interaksi penggunaan aplikasi ini ke dalam kegiatan pembelajaran dan menyusun regulasi pelindungan data. Baik, izin melanjutkan.
Untuk jurnal berikutnya yaitu aplikasi terjadwal pintar berbasis gamifikasi untuk optimalkan produktivitas waktu bagi mahasiswa. Untuk pembahasannya yaitu penelitian ini memfokuskan pembahasannya pada pengembangan dan pengujian aplikasi jadwal pintar yang mengintegrasikan elemen gamifikasi seperti experience point dan papan peringkat. Aplikasi ini dirancang untuk mengatasi tantangan manajemen waktu mahasiswa dengan pendekatan dan lebih menarik dan integratif dibandingkan aplikasi jadwal biasa. Untuk metodenya yaitu metode yang digunakan dalam riset ini pendekatan kuantitatif dan desain survei. Pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner daring kepada 93 mahasiswa aktif. Program studi teknik informatika di Universitas Pamulang, data tersebut kemudian diolah menggunakan deskripsi analisis statik. Lalu untuk hasilnya, yaitu hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan aplikasi memberikan peningkatan signifikasi terhadap produktivitas. Lalu waktu mahasiswa dengan nilai signifikasi P0,05. Data menunjukkan peningkatan rata-rata skor sebesar 12,7 poin setelah penggunaan aplikasi, di mana total skor post-test yaitu 1629 lebih tinggi dibandingkan pre-test 1248.000, yaitu membuktikan bahwa fitur gamifikasi efektif meningkatkan keterlibatan pengguna. Lalu untuk perbandingan dengan metode lain, yaitu penelitian ini menawarkan perbedaan signifikas yang digunakan metode konvensional jika aplikasi jadwal biasanya sering mengabaikan aspek keterlibatan pengguna. Aplikasi ini menyuntikkan elemen kompetisi dan penghargaan. Pendekatan ini terbukti menciptakan motivasi tambahan bagi mahasiswa untuk lebih taat dan jadwal melalui kompetisi yang sehat dan leaderboard. Lalu kelemahannya yaitu konsistensi pengguna aplikasi yang masih sangat bergantung pada motivasi internal. Mahasiswa cenderung mengabaikan notifikasi ketika beban akademik sedang tinggi atau kondisi psikologis, dan melibatkan 30 partisipan serta durasi pengujian yang relatif singkat 1 minggu. Yaitu selain itu, karena partisipan hanya berasal dari satu institusi, hasil penelitian ini memiliki keterbatasan dalam generalisasi terhadap populasi mahasiswa. Lalu kesimpulannya yaitu aplikasi jadwal pintar berbasis gamifikasi ini terbukti efektif dalam meningkatkan manajemen waktu dan ketepatan penyelesaian. Lalu tugas mahasiswa elemen gamifikasi ini seperti papan peringkat dan poin XP berhasil memberikan dorongan motivasi eksternal yang membuat mahasiswa lebih disiplin dalam mengikuti jadwal akademik. Baik, hasil statement novelty yang kami temukan adalah kebaruan penelitian ini terletak pada pengembangan mekanisme adaptive smart reminder yang terintegrasi dengan ekosistem eksternal seperti Google Calendar atau aplikasi-aplikasi penjadwalan eksternal lainnya. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang sistemnya terfragmentasi tanpa fitur integrasi atau hanya mengandalkan motivasi internal pengguna yang fluktuatif, penelitian ini mengisi celah riset dengan menghadirkan algoritma pengingat otomatis yang menyesuaikan dengan kepribadian dan preferensi pengguna tersebut. Pendekatan ini menawarkan solusi atas masalah kelelahan notifikasi dengan cara menyajikan pengingat yang lebih personal dan relevan, serta menghilangkan beban input manual yang berulang melalui sinkronisasi jadwal otomatis. Statement kontribusi tim adalah kami berkontribusi dalam merancang bangun aplikasi yang tidak hanya berfungsi sebagai alat pencatat, tetapi sebagai asisten personal cerdas. Kontribusi utama tim adalah mengimplementasikan integrasi API penjadwalan global untuk memastikan sinkronisasi data yang mulus, serta mengembangkan logika sistem yang mampu mempersonalisasi frekuensi dengan gaya notifikasi sesuai kebutuhan pengguna.
Solusi ini dirancang untuk meningkatkan efisiensi dan kedisiplinan mahasiswa secara signifikan dengan meminimalkan hambatan teknis, input manual, dan hambatan psikologis pengabaian notifikasi yang ditemukan pada studi-studi terdahulu. Oke, mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Dan kami akan melakukan jargon. Gerakan on time. Menjaga Menjaga fokus, fokus. hargai waktu bersama. Oke, mungkin cukup sekian dari kami. Apabila ada salah kata maupun perbuatan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.